Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Hadi Syabani dari kelas S1 TI 6A Malam dengan NPM 43A 87006 190 374 ingin mempresentasikan implementasi load balancing menggunakan metode PCC di Storehouse. Jadi itu yang pertama bab 1. Bab 1 itu yang isinya adalah pendahuluan. 1.1 ada yang namanya latar belakang kebutuhan komunikasi saat ini tuh sangat penting seiring dengan kemajuan dan perkembangan teknologi komunikasi data yang semakin canggih. Teknologi komunikasi data yang berkembang dari waktu ke waktu sangat pesat, oleh sebab itu diperlukan perancangan yang tepat dan handal dalam membangun kualitas jaringan yang baik. Dalam lalu lintas suatu jaringan, server mempunyai peran yang sangat penting. Salah satu solusi praktis dan tepat yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan di atas adalah dengan melakukan pendistribusian beban kerja atau load balancing. Selama ini masih banyak orang yang beranggapan salah tentang load balancer, bahwa dengan menggunakan load balance, dua jalur koneksi, maka besar bandwidth yang akan didapatkan menjadi 2 kali lipat dari bandwidth sebelum menggunakan load balance, atau dalam kata lain, akumulasi dari kedua bandwidth tersebut. Load balancing adalah konsep sebuah yang gunanya untuk menyimbangkan beban atau muatan pada infrastruktur jaringan. Dalam sistem load balancing, proses pembagian beban memiliki metode dan algoritma tersendiri. PCC per Connection Classifier merupakan salah satu metode yang dapat digunakan pada load balancing. Dengan PCC dapat digunakan untuk mengelompok trafik koneksi yang melalui atau keluar masuk router menjadi beberapa kelompok. Dengan munculnya berbagai metode yang digunakan pada load balancing, yang salah satunya adalah metode PCC. Oleh karena itu, dalam tugas akhir ini akan dijelaskan tentang load balancing menggunakan metode PCC. Diharapkan metode PCC ini dapat dijadikan solusi lain dalam penerapan penggunaan metode pada load balancing. 1.2. Identifikasi masalah berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut. 1. Di store ini belum terancang sebuah jaringan yang bisa mengatur bandwidth-nya. 2. Hanya menggunakan satu modem saja dan belum digabungkan dengan modem yang lain. 3. Belum meratanya beban pada salah satu modem ke modem yang lain. 1.3. Batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, maka yang dijadikan fokus penelitian adalah dengan batasan yang lebih rinci sebagai berikut. 1. Pengerjaan dilakukan hanya pada lingkungan jaringan komputer LAN, local area network, nirkabel atau WAN, wide area network. 2. Hanya mengimplementasikan load balancing dengan metode PCC. 3. Mengimplementasikan load balancing dengan metode PCC dengan 2 ISP. 4. Mengimplementasi dilakukan di store. 1.4. Rumusan masalah. Berdasarkan dari batasan masalah di atas, permasalahan yang ada adalah 1. Bagaimana cara merancang sebuah jaringan komputer bagaimana cara merancang sebuah jaringan komputer kabel atau nirkabel dengan memanfaatkan efisiensi bandwidth dan tidak ada pembenahan koneksi pada salah satu modem. 2. Bagaimana cara menggabungkan dua atau lebih koneksi dari provider yang sama atau beda ke dalam satu jaringan yang utuh menggunakan metode PCC. 3. Bagaimana cara memeratakan beban ISP Internet Service Provider kepada suatu ISP yang lain dengan load balancing pada metode PCC. Di sini ada bab 2, landasan teori 21 titik. Tinjauan pustaka. Pelaksanaan penelitian ini meninjau beberapa hasil penelitian sebelumnya. Sebagai tinjauan pustaka, penelitian tersebut dijadikan sebagai referensi dalam menentukan arah pelaksanaan penelitian ini. Hasil penelitian yang dijadikan tinjauan pustaka yaitu penelitian yang berjudul Equal Cost Multipath Routing in IP. Penelitian yang dilakukan oleh Neeraj Verma dan kawan-kawan di tahun 2014 bertujuan untuk mengetahui load balancing dan fast propagation fitur baru yang diimplementasikan menggunakan eCMP dan hardware dari Teleps router. Poin kunci dari penelitian ini adalah kinerja algoritma load balancing. Hasil penelitian ini yaitu dalam load balancing traffic distribusi antar link yang berbeda dan kecepatan bandwidth lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan satu jalur saja. Penelitian selanjutnya yang berjudul analisa perbandingan metode load balancing per connection classifier PCC dengan MPH pada router mikrotik. Penelitian yang dilakukan oleh Agung Rahmawan Saputra di tahun
2013 bertujuan untuk mengoptimalkan dua koneksi internet agar dapat digunakan secara efektif dengan pemanfaatan dua jalur gateway yang berbeda agar kebutuhan internet tercukupi sesuai kebutuhan. Metode load balance yang digunakan yaitu NTH dan PCC menggunakan modem CDMA dan GSM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa NTH load balancing dapat membagi traffic jaringan secara adil dan meminimalisir terjadi overload pada salah satu koneksi ISP, akan tetapi sering terjadi diskoneksi untuk aplikasi real time karena perpindahan gateway dapat diminimalkan dengan dibuat peraturan tambahan. Sedangkan PCC load balancing mampu menspesifikasi gateway untuk tiap paket yang masih berhubungan dengan data yang sebelumnya dilewatkan pada salah satu gateway, tapi sering terjadi overload pada salah satu gateway yang disebabkan pengaksesan situs yang sama, namun PCC dapat lebih mengoptimalkan penggunaan dua koneksi internet dibandingkan dengan NTH. Terus di sini ada 2.2 landasan teori. 2.2.1 ada yang namanya router. Menurut Siddiq dan kawan-kawan di tahun 2015, router adalah perangkat keras yang memfasilitasi transmisi paket data melalui jaringan komputer. Router merupakan perangkat jaringan yang bekerja pada IoC layer 3. Router berfungsi sebagai penghubung antar dua atau lebih jaringan untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan yang lainnya. Router berbeda dengan switch. Sebagai ilustrasi, perbedaan fungsi router dan switch adalah switch merupakan sebuah jalan dan router merupakan penghubung antar jalan. Masing-masing mempunyai rumah yang berbeda pada jalan yang memiliki alamat dalam suatu urutan tertentu. Beberapa router board biasanya sudah terinstalasi Mikrotik OS. Terus ada juga di sini yang namanya topologi jaringan 2.2.7. Menurut Utomo Dwi tahun 2011, topologi menggambarkan metode yang digunakan untuk melakukan pengkabelan secara fisik dari suatu jaringan. Topologi jaringan adalah susunan atau pemetaan interkoneksi antar node dari suatu jaringan baik secara fisik, rela, dan logis virtual. Topologi jaringan menurut Sofana di tahun 2008, topologi adalah salah satu aturan bagaimana menghubungkan komputer node satu sama lain secara fisik dan pola hubungan antar komponen-komponen yang berkomunikasi melalui media peralatan jaringan, seperti server, workstation, hub, switch, dan pemasangan kabel media transmisi data. Topologi fisik berkaitan dengan bentuk jaringan, seperti bagaimana memilih perangkat dan melakukan instalasi perangkat jaringan, sedangkan topologi logika berkaitan dengan bagaimana dan data mengalir di salam topologi fisik. Di sini ada yang namanya bab 3. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut. 1. Studi literatur. Pada tahap ini dilakukan penelusuran dan pembelajaran terhadap berbagai macam literatur seperti buku, jurnal, tugas akhir, referensi baik melalui perpustakaan maupun internet dan lain sebagainya yang terkait dengan judul penelitian ini. 2. Analisis kebutuhan. Menganalisis kebutuhan dengan cara seperti pengumpulan data, analisis data, serta analisis kebutuhan hardware dan software. Tahapan ini sangat penting untuk menunjang pada tahapan perancangan dan pembuatan. 3. Perancangan dan pembuatan. Pada tahap ini dilakukan pengerjaan konfigurasi, mulai dari perancangan sampai pembuatan konfigurasi load balancing dengan metode PCC pada Mikrotik dan juga konfigurasi IPv4 pada sisi user. 4. Ada yang namanya uji coba. Pada tahap ini akan dilakukan uji coba load balancing dengan Mikrotik pada jaringan komputer. 5. Dokumentasi. Pada tahap ini akan dilakukan pembuatan laporan tugas akhir untuk dijadikan sebagai dokumentasi hasil penelitian. Tujuan penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam permasalahan di atas adalah sebagai berikut. 1. Merancang jaringan yang stabil dan efisien dengan menerapkan sistem penggabungan koneksi dan load balancing. 2. Menyediakan layanan internet yang nyaman, stabil, cepat, dan memiliki kenyamanan yang lebih baik. 3. Mengetahui dan memahami load balancing pada metode PCC.
4. Memahami implementasi berjalannya load balancing pada metode PCC dalam sebuah jaringan. Manfaat penelitian. Adapun manfaat dari implementasi load balancing ini adalah 1. Mampu memeratakan beban salah satu modem internet dibagi ke beberapa modem lainnya dalam sebuah jaringan. Waktu, lokasi, dan tempat pelaksana kegiatan penelitian ini dimulai dari tanggal 10 Maret 2022 sampai 30 Mei 2022 dengan mengambil lokasi di storehouse. Sekian dari saya, apabila ada kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.